Manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk masuk pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk. Sasaran utama dalam manajemen proyek. 1. Pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam budget yang telah ditentukan, jangka waktu yang telah ditetapkan, dan kualitas bangunan proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan. Yang kedua, bagi kontraktor yang benefit, yaitu untuk mengembangkan reputasi akan kualitas pekerjaan, serta mempertahankannya. Yang ketiga, menciptakan organisasi di kantor pusat maupun di lapangan, yang menjamin beroperasinya pekerjaan proyek secara kelompok. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana, kondisi kerja, keselamatan kerja, dan komunikasi timbal balik yang terbuka antara atasan dan bawahan. Yang kelima, menjaga keselarasan hubungan antara sesamanya, sehingga orang yang bekerja akan didorong untuk diberikan yang terbaik dari kemampuan dan keahlian mereka. Ruang lingkup proyek. Yang pertama ada menentukan waktu dimulai proyek. Yang kedua ada perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Ketiga ada pendefinisian dari ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol atas perubahan yang mungkin saja terjadi ketika proyek tersebut dimulai. 6 tahapan manajemen proyek. Project definition atau pendefinisian proyek, yaitu mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dihasilkan tersebut berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Jenis-jenis proyek. Yang pertama ada project initiation atau inisialisasi proyek, yaitu perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Yang kedua ada project planning atau perencanaan proyek, yaitu menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Pada project planning ini akan terlihat jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Yang ketiga ada project execution atau pelaksanaan proyek, yaitu melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan keinginan. Yang keempat ada project monitoring dan kontrol atau pemantauan dan pengendalian proyek, yaitu pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Yang kelima ada project closure atau penutupan proyek, yaitu menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya. Menurut buku Project Management Body of Knowledge, bisa disebut dengan PMBOK, proses penanganan waktu dalam manajemen proyek terdiri dari 1. Ada plan schedule management, yaitu manajemen perencanaan jadwal. Dan yang kedua ada define activities, yaitu pendefinisian kegiatan. Dan yang ketiga ada sequence activities, yaitu urutan kegiatan. Dan yang keempat ada estimate activity resources, yaitu estimasi sumber daya kegiatan. Dan yang kelima ada estimate activity duration, yaitu estimasi durasi atau jangka waktu kegiatan. Dan yang keenam ada develop schedule, yaitu pengembangan jadwal. Dan yang keenam yaitu kontrol schedule atau pengendalian jadwal. Lingkup atau skop yang dimaksud adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaksanaan proyek itu sendiri. Hasil akhir tersebut harus didefinisikan secara spesifik dan dikomunikasi ke semua anggota tim yang melaksanakan tugas-tugas dalam proyek. Pada umumnya, komponen utama dalam lingkup adalah kualitas produk akhir. Seorang manajer harus mengetahui cara untuk mengelola lingkup atau skop suatu proyek, termasuk perubahannya yang akan berdampak pada waktu dan biaya.